Podcast bersama gua Aldi Dan gue Alvin. di konten kita The Stewardess yang cuman ada di channel Gistara Entertainment. Betul. Jangan lupa subscribe YouTube Gistara Entertainment dan juga follow Instagram dan juga TikToknya. Dan juga jangan lupa like dan share juga biar teman-teman juga bisa nambah pengawasan pengetahuan ya. Kita bakal kedatangan narasumber juga yang pastinya bakal seru banget. Kita bakal tanya-tanya juga karena ada hal-hal juga yang gue penasaran nih sebenarnya sama narasumber kita ini. Tapi sebelumnya gue mau nanya sama lo. Apa? Lo pernah nggak nih? Apa nih? Lo strangers ini lo nggak kenal nih? Sensitif gak Ya nih? kan? Enggak kok, enggak, aman aja. Oke. Lo pernah nggak ngechat cewek padahal lo nggak kenal tuh cewek siapa, karena dia mungkin lo lihat di Instagramnya cantik atau lo suka lah sama nih cewek tapi kalian nggak saling kenal. Lo pernah nggak chat duluan ke dia? Mungkin akhir-akhir ini gue nggak pernah gitu kan. Gue nggak pernah. Cuman kalau dihitung dari seumur hidup gue ya jelas pernah lah. Jelas pernah ya. Bener-bener strangers. Iya bener strangers gue pernah lah pasti. Oke. Pasti gua pernah. Oke. Pas punya cewek pernah nggak? Pas punya cewek ya nggak pernah dong. Alah, ini kan ada ceweknya aja di sini. Menurut gua sih kayak jujur aja ya, enjoy. Enggak ya? Tapi kayaknya nggak pernah sih. Sekali. Ya. Kayaknya nggak pernah tuh maksudnya? Ya nggak pernah. Mungkin Orang chat temen ya nggak apa-apa, nggak pernah lah. Kalau chat temen mah itu kalau chat yang berbau-bau modus menjadi buaya gitu gue nggak pernah. Ya udah kita percaya aja ya. Oke. Kalau lu gimana? Kalau kok lo nanya balik? Nggak apa-apa nanya balik aja. Ya udah. Kalau gua Kan cuman gue diserang gitu kan. Enggak dong, kan ini nggak nyerang, ini nanya doang. Gue penasaran aja. Tapi kalau gue sih enggak sih, gue nggak pernah sih. Gue harus kenal dulu, harus ketemu dulu, baru gue bisa ngobrol gitu, di Iya. chat apa segala macam. Tapi gue juga penasaran sama narasumber kita satu ini. Mendingan kita langsung panggil aja. Ini dia narasumber kita. Mira. Tepuk tangannya dong. Penonton bayarannya tolong. Heboh juga ternyata ya. Ternyata heboh. Bener. Iya. Oke, halo Mira. Apa kabar Mira? Baik, Semoga baik, baik-baik baik. aja. Jadi gini teman-teman semua, Mira ini adalah pramugari di salah satu maskapai di Indonesia. Bener banget. Nah, Mira ya? Ya. Mira. Gitu. Oke, lo belakangan ini lagi sibuk apa sih? Apalagi kan lagi PPKM gini. Betul. Terus apa aktivitas lo? Apakah lo udah mulai terbang lagi kah? Atau ngapain? Sebenarnya sih buat terbang sekarang kan emang lagi pada ya menurun lah ya. Iya, Cuman nggak bisa. buat karena udah saking lamanya ya bosan banget gak ngapa-ngapain gitu kan. Mau kemana-mana juga pada tutup. Bener. Jadi kayak ya paling aktivitas-aktivitas di rumah sih, lebih kayak olahraga. Oh sehat ya? Ya. Sehat ya? Sehat, Ya. olahraga sehat berarti ya. Gue ngopi. Ngopi ngerokok gitu. Iya, Sama gak bisa. Oke. Gitu. Jadi Oke, berarti olahraga. Berarti di rumah doang dong? Iya di rumah. olahraganya apa olahraganya Mira? Kebetulan kan gue tinggal di kosan. Nah di kosan itu ada fasilitas buat gym. Oh, Ya. nge-gym. Nah, kan. Nge-gym bro. Di Nge-gym gym. doi. Ini perkara gabut doang ini nge-gym. Biasanya olahraganya apa kalau lagi terbang gitu? Ada nggak Kalau sih? lagi terbang ya paling exercise doang di kamar. Di otak gue tuh olahraganya apa kalau lagi terbang? Ini gue di dunia apa? Enggak. Iya, iya. Oh ya, coba. Maksudnya tadi waktu olahraga terbang tuh di rumah, apalagi pas di kerja. Iya, pas Nggak lagi mungkin dong aktivitas. kerja olahraga. Iya, kan? ya bisa jadi kan ngepak sayap Oh, gitu kan. Gini, kebetulan sayap lagi sensitif. Cukup? Oke. Oke, lanjut. Jadi, Iya. Mira kapan? Lu terakhir terbang tuh kapan? Terakhir terbang? Terakhir terbang itu bulan Juni. Akhir bulan Juni kemarin itu banyak sekali penerbangan, nggak tahu gimana, rame, makanya di bulan Juni kemarin alhamdulillah udah cukup banyak lah. Jadi kayak ketika sekarang lagi dikit penerbangan ya oke lah, kemarin udah. Jadi kayak kita lihat aja nanti gimana. Di kondisi kan. pandemi lah tuh ya, Juni itu banyak Iya, terbang lah ya. Iya betul. Kemarin kan belum yang PCR banyak yang diwajibkan itu. Iya. Betul sekali. Oke, berarti udah whole PPKM ini full di rumah doang berarti? Apa masih kayak kemana-mana gitu? Apa lu tipe orang yang parno nggak sih? Gimana ya, gue kalau buat diri gue sendiri sih gue nggak terlalu parno. Gue lebih mikirin orang-orang yang ketemu sama gue. Kalau misalkan gue nih sekarang, oke gue sih enjoy aja gue keluar karena kan gue udah vaksin. Oh iya, sama. vaksin, Ya sama. dong.
ya. Udah dong gua. Udah ya. Sama dong Vaksin kita. flu burung. Enggak beda dong. Beda. Salah ya, salah ya. Salah dong, jangan Salah. gitu. Ya gue udah vaksin, jadi kayak ketika gue mau keluar ya gue sih nggak apa-apa. Cuman ketika nanti gue mau ketemu di kosan kan ada orang lain gitu kan. Gue mau ketemu mereka, gue takutnya lebih kayak ke mereka aja nih gitu. Kasihan kalau misalkan ternyata gue ngebawa virus tapi virus itu nggak kena gue, tapi malah kenanya mereka gitu loh. Nah, Gue iya sih, lebih bener. Tapi dari imun juga lu pasti kejaga banget loh. Olahraga emang itu Olahraga. sangat membantu sih. sengaja sih. Membantu. Lu ngeledek gua apa gimana ya? Menurut gua sih. Daripada kerja ngopi. Hah? Ngopi. Gue gitu dong, kan. gue. Iya bener. Imunnya sangat tidak terjaga gitu kan. Jangan Mau- gitu dong. Bercanda. Mau dijagain imunnya. Iya. Gue kayak Sekali jaga mau dijagain imunnya ini gila. aduh, single. Iya. Gimana ya? Auto gitu. Kalau di sosmed sih bilangnya single kalau di sosmed. Jadi punya relationship in private. In person, in private. Di iya, belakang sana sih Banyak ya yang kalau di sini ya kita anggap aja single lah ya. kalau di sini ya. Kalau di sini, Kalau di sini, nggak di apa-apa. sini single. Iya. Oke, berarti lu kalau di sosmed single. Single. Kenapa? Kenapa milih single? Maksudnya kenapa milih single? Iya. Salah. Maksudnya Kalau- kenapa lu milih single di sosmed? Kalau sekarang kan udah nggak ada tuh yang kalau dulu kan Facebook ada ya kalau nggak salah zaman-zaman in relationship with gitu kan Iya. atau complicated segala macam kan Instagram nggak ada kenapa ya lo milih single gitu kenapa gitu kan Di situ sih gue nggak milih untuk single. Cuman gue kayak ngasih Terpilih. view ke mereka kalau misalkan di situ nggak ada laki-laki. jadi Kan itu sosmed gue ya. Iya benar Gue dong. Salah sih. Ya udah Iya gue minta dong. maaf deh. Jangan. Udah santai. Sorry. Jangan apa-apa. Maaf ya. Ya, Iya, gitu. dimaafin. Oke. Tapi gini, gue mau ada satu pertanyaan yang gue penasaran banget sih. Kalau Oke. kan banyak tuh pasti orang-orang yang mencoba untuk mencari tahu, apalagi kan lu seorang pramugari, terus biasanya berseragam lah berseragam biasanya kalau gitu berseragam tuh kan banyak followersnya ya nggak sih maksudnya penumpang-penumpang itu ada yang kepoin lo gitu, terus tanggapan lo gimana? kepoinnya bukan sekedar kepoin mungkin nge-react story atau lu di private gak Instagram lu tuh Kebetulan Instagram, ini kan tadi lo nanya kalau misalkan nih tiba-tiba ada penumpang ya pasti namanya juga penumpang kan pengen lah nge-follow kita gitu kan. Di situ tuh karena gue tuh pengennya gini, kalau misalnya lo mau kenal sama gue, ya lo effort lah. Gue suka gaya dia, gue suka kayak gini. Lo effort. Keren lo, bener. Gimana caranya biar mereka effort? Gue tuh bikin Instagram gue namanya nggak nama tag gue di Instagram. Jadi ketika mereka coba nyari, nggak ada mas, nggak ada maaf. Lo harus nanya sama gue. Oh, santai aja, santai. Iya, Mak. santai gitu kan Paling down. Agak gitu. Intens ya ini ya. dia namanya username Instagram lu tuh apa ya apa? boneka lucu Sebenarnya masih nama gue, cuman agak diputar dikit aja gitu biar masih Mira jadi Amir di Enggak ya? Danira aja. Oh, ya apa Instagramnya apa nama Instagramnya? Ada Instagramnya Danira 11. Danira Danira 11 kan Oh. namanya Mira. Nah, D-nya tuh dipindahin ke depan jadi Danira. 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 DANIM. Allah. Bla bla bla. Nah, ya. Maaf ya teman saya. Nanti di follow Instagramnya Ya. Mira. Tapi ingat ya effort ya, effort. Effort. Tapi lu private Instagram lo. Private. ya. Gue tuh kadang tergantung mood sih. Gue tuh kadang tuh gue private, kadang tuh gue buka aja Buka gitu aja. kan. Soalnya kalau misalkan kadang tuh kayak apa ya, gue kan namanya juga teman-teman kan banyak ya yang sekarang yang lagi apa namanya usaha gitu kan. Kita kan ngebantuin. Nah, ya udah kalau lagi kayak gitu tuh kadang gue buka. Nah, kadang tuh kalau misalkan kayak gue udah gue pengen private lagi, ya udah gue private lagi, gue lock. Jadi emang buat orang-orang yang gue mau aja yang masuk di sosmed gue gitu. Bener. Tapi lu pernah nggak sih dapet DM yang DM terparah yang pernah lo dapetin tuh apa? Bukan DM terparah sih, lebih kayak DM terannoying. Itu biasanya mesum-mesum gitu tuh. Iya kan, maksudnya pasti banyak kan. Karena temen gue juga ada. Jadi gitu, dia pernah Temen lu- upload di story. Kenapa temen gue? Temen lu yang jadi korban apa temen lu yang Temen gue jadi menjadikan korban dong. Oh iya. Jadi dia post di story nih, dia post di Yeah. story. Yeah. Ada yang nge-DM terus ngirimin foto. Lo tau lah foto apa ya? Ah, Temen lo cewek nih, sorry. Cewek, temen gue cewek gitu. Itu Dikirim. aneh. Iya, terus banyak emang kasusnya. ada yang semalam berapa gitu-gitu tuh banyak Iya. banget.
asli kayak model-modelan kayak gitu tuh nggak tahu kenapa ya sekarang tuh lagi banyak banget tiba-tiba nge-DM kayak hai kak saya ini gitu kan, saya tertarik nih sama kakak, saya punya budget sekian. Kan serem ya nih, kenapa nih orang nih gitu kan. Itu sering lo dapet kayak gitu? Nggak Sering ya, ada di lu. plot twist udah tahu. Cuman kayak tapi serem kan kayak gitu kayak kalau misalkan dia cuma nge-DM sekali ya gue biarin aja kan. Masuknya ke request kan. Ya udah gue biarin aja. Cuman kalau misalkan kayak dia udah mulai ngeganggu baru di-block gitu. Oke. Ada juga kadang-kadang followers karena kan gue baru tahu ya ternyata kalau misalkan dia udah nge-follow gue dari akun gue yang gue buka nih, yang gak gue private. Terus ketika gue private ternyata dia masih masuk nih. Ternyata dia masih ada gitu kan. Itu dia tuh tiap yang bikin annoying kalau misalkan kayak iya namanya juga nge-react story kan wajar ya. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali gitu gue masih normal, namanya juga orang gitu kan. Itu tiap story. Wah, Widih. iya sih. Tapi memang orang-orang kayak gitu tuh perlu dibantai. Iya, Bang. perlu bantai di blok aja. Nggak cuma di blok doang, bantai kalau bisa gitu kan. Maksudnya stop lah untuk lo DM cewek. Terus kurang ajar gitu kan. Banyak nih kurang ajar gitu kan. Iya, kalau udah kurang ajar kita emang please jangan kayak gitu lah. Please jangan kayak gitu lah. Biasa aja gitu. Santai aja, enjoy ya. Kalau santai gue juga sekarang. nggak apa-apa. Iya, Kan ada UITE padahal. bener banget. Orang-orang masih percaya, masih berani gitu. Ih, gila ya. Berani gitu kan. Iya. Sorry boy, hidup ini bukan GTA. Asik. Quotes 2021. Sorry boy, hidup ini bukan Iya, GTA gitu kan. iya. Kalau GTA nggak apa-apa, kurang ajar gitu kan. Iya, itu game ya. Game. Gitu. Ini kan real life, santai aja gitu. Tapi gue punya pertanyaan sih. Ini kan dari tadi kan dari kalian. Iya. Boleh? Boleh kali gue Nanya. nanya. Boleh dong. Awal dulu. Belum juga dijawab. Makanya. Udah di briefing ya? Kalian pernah nggak sih kalau misalkan kalian ya dulu lah, nggak sekarang lah ya, mesti kayak kalian kan namanya juga pernah muda, pernah namanya Masih juga muda BTW. Kayak kita udah tua. Lansia. emosional belum stabil ya kan. Suka nih sama orang, sama cewek. Kalian pernah ketemu sama tuh orang, kalian kenal, tapi kalian tuh belum nge-follow. Akhirnya kalian nge-follow lah, terus kayak ya udah tiba-tiba kalian nge-follow aja, terus kayak nge-spam DM gitu, pernah gak sih? Kenapa? Enggak, maksud gue pertanyaan gue lebih kayak kenapa kalian pengen itu kalau misalnya kalian pernah gitu loh. Apa sih ekspektasi kalian? Oke, kalau gua sih nggak pernah. Gua nggak pernah. Karena gue tipe orang yang kalau misalkan gue bakal follow kalau gue udah pernah ketemu dan gue udah kenal, gitu loh. Tapi kalau misalkan kalau misalkan gue kayak gitu, itu bisa jadi karena gue pengen dapat attention dari dia, gitu loh. Dengan cara apa? Karena nggak mungkin dong lo tiba-tiba datang ke rumahnya agak stalker, serem ya, gitu. Agak Tiba-tiba creepy tahu ya. rumah gitu kan? Iya, kan creepy dong, gitu. Creepy Ya banget. mungkin salah satu caranya dengan itu. Tapi gue juga nggak setuju sih. Kayaknya kalau gue beda deh sama lu. Coba. Maksud gue tuh kalau misalkan gue nggak nge-spam DM memang, cuman gue walaupun belum kenal gitu ya, gue belum tahu orangnya, cuman ya ada lah, maksudnya pernah lah modus-modus gitulah gitu kan. Gue sih kalau gue itu lebih misalkan gue nge-DM dia, misalkan dia ngebales DM gue terus ngerespon gue ya baru gue lanjut. Tapi gue nggak, sangat tidak pernah tuh maksudnya yang namanya nge-spam gitu kan. Nggak gila-gila nge-spam biar di notice gitu ya. Iya. Bener. Bagus sih. Ya berarti masih wajar lah ya. Masih Masih wajar. batas wajar, bener. Next, thank you udah dijawab. Sama-sama, kita kan Kepo banget lu ya sama kita juga tanya ya. jawab ya. Tanya jawab. Aman. Cerdas cermat kali. Cerdas, iya bener. Nah, ini Gitu, ngomong-ngomong kan pramugari gitu kan. Pas lu terbang, ketemu penumpang gitu kan. Ada nggak sih penumpang yang genit gitu kan? Penumpang yang genit terus yang bener-bener kayak godain mbak gitu kan? Atau dia sering banget minta Itu orang baru naik makan banyak. pesawat apa gimana ya? Kasihan banget, mbak. Biasanya dia naik molosbak. Kalau kayak itu macam-macam sih, pasti ada lah. Namanya juga sekian kali kita terbangkan, pasti ada lah ketemu orang yang dengan karakteristik masing-masing gitu loh kan. Ada orang yang pengen kenalan tapi cuek, ada yang pengen kenalan tapi langsung gitu kan. Mbak, saya boleh nggak minta nomor teleponnya gitu. Ada, To the cuman point, ya? ada ya, kok, ada. Kayak ya tergantung ya. Bener. Gimana Tapi ya? lo nanggepin orang kayak gitu gimana? Kalau gue biasa gini, kalau misalkan tuh orang cuman, Mbak saya boleh nggak minta nomor teleponnya, saya mau kenalan nih gitu. Tapi ngomongnya baik-baik, cuman sekali doang. Biasanya gue kayak, ya Pak mohon maaf,
nanti aja nggak apa-apa kenalan aja gitu. Gue biasanya gitu, tapi kalau misalnya dia nggak ngerti maksud gue, tetap maksa nih. Mbak, tapi saya pengen nomor telepon Mbak gitu kan. Nah di situ gue biasanya gini, diajarin dulu, ada yang ngajarin kan waktu zaman training terdahulu. Jadi gini, biar tetap case close, gue yang minta nomor telepon. Ini Terus ya. BTW lu pernah gak sih, maksudnya strangers nih, kita strangers gitu kan, lu di DM terus dia langsung to the point ngajakin ketemu, terus lu ketemu gitu, pernah nggak? Di DM sama strangers. Iya, mungkin terus, dia lebih muji-muji kayak, wah pramugari nih, lu, ya gitulah pokoknya. What? Bro, what are you talking about, man? biasanya kalau misalkan kayak tiba-tiba nih dia nggak tahu gimana, terus tiba-tiba dia nge-DM, terus kayak ngajakin ketemu. Kalau misalkan kayak gitu kayaknya nggak deh, cuman kemungkinan kalau misalkan gue sampai mau nih ketemuan sama strangers tadi, gue pastiin dulu nih orang tujuannya apa. Kan ada orang yang tujuannya dia pengen nyari cewek atau emang dia pengen nyari temen nih. Kayak lu lah, Vin. Gue lagi deh, gue pulang deh. Gue mau jawab dulu nih. Tunggu jawaban gue ya. Biasanya gitu kalau misalnya tujuannya dia si anak ini lucu nih buat temenan. Gue gue sama-sama tinggal di sini. Ya udah deh gue pengen temenan sama dia. Kalau misalnya anaknya asik pas gue DM-an ya udah. Ayo gitu gas. Get along, santai aja ya. Bener. Gas ketemu gue. Iya sih. Gitu. Tapi lu main nggak kayak Tinder gitu, lu main nggak sih? Soalnya biasanya swipe right-nya banyak tuh, Iya, kalau misalkan dating berseragam apps ya. gitu, iya berseragam gitu kan, pakai seragam, gitu, swipe right aja. Gue juga kepo nih. Biasa gitu. Gimana, lo main nggak tapi? Tinder sih gue ya sempat main lah. Sempat main gue. Sempet Gue jadian jujur juga ya, gue sama sempet cowok main. lain, sempet jadian juga sama cowok lain gitu kan? Ih, Enggak. gue nggak ngerti ya. Gue kan anaknya random ya. Gue suka aja gitu kayak ya lihat-lihat doang gitu kan. Ternyata Tinder yang gue lihat gak sesuai sama ekspektasi gue dalam aplikasi itu. Mungkin lo harus coba. Gue rekomendasi. Enggak. Udah masalahnya gue pernah nih. Apa sih? Kan namanya juga kita baru nyoba aplikasi gitu kan. Ternyata menarik nih. Oke, gue ketemuan waktu itu di mall gitu kan. Ketemuan, ngobrol, ngopi. Ternyata pas gue ketemuan, maksud gue tuh gini, gue mau ketemuan sama lo karena gue tertarik sama lo, gue pengen kenalan nih sama lo, gue pengen temenan. Gue nggak ngarep lo jadi apa gitu di kehidupan gue gitu kan. Apalagi kita sama-sama gak kenal gitu. Tapi ekspektasi dia tuh beda. Langsung menuju ke Kamar. Kadang-kadang dia tahu dong. Oh, kadang-kadang di Tinder tuh kalau lu lihat ya bionya, lu lihat bio gitu kan. Lihat bio ada mencari suami. Anjir. Itu serius? Ada kayak gitu. Soalnya gue kan nggak pernah main dating apps ya. Masa sih? Seriusan gue? Bumble pernah Bumble. Ya, sama aja tuh dating apps. Bener. Tinder pernah. Enggak pernah ya. Nggak pernah. fokus dulu jawabannya. Lulus dulu. Iya, gue nggak pernah. Jadi gue sebenarnya nggak tahu apa sih, maksudnya kayak gimana sih sistem kerjanya tuh kayak gimana sih gitu kan. Tapi gue penasaran karena gue pernah di DM ada yang ngasih tahu gue beberapa orang, nggak cuma satu. Calvin, foto kakak dipakai nih di aplikasi ini, di Ada, aplikasi kayak dating gitu apps banyak ini. tuh. Nah, lu pernah nggak dapet DM kayak gitu dari orang yang ngasih tahu lo kalau misalkan foto lo tuh dipakai? Gue sedih anjir jawab. Iya. Gue sedih sih kalau ngeliat itu Kok sih. kayak fenomenal gitu sih sampai foto lo dipakai. Gue dipakai Taman Safari dong lu. Bagian pandanya gitu ya. Iya. Kan di muka gue. Sedih banget kan? Jadi gue jawabnya masalahnya foto gue nggak pernah dipakai kayak gitu. Apa mungkin dipakai tapi gue nggak tahu karena kan orang-orang nggak semua tahu gue dong. Kalau lu mungkin ya. Enggak. Ya. Ya, semua orang tahu Alvin lah. Gue down to earth aja sih. Asik gitu sih. Lagi. Tahun depan nyalek kali lu ya. Kan tadi udah. Oh coblos. Iya, belum. Oke. Balik lagi. Balik lagi. Tadi apps ya. Ya terus itu kan tadi si Tinder ya, si Tinder, merah ya si kan. merah. Sekarang ada juga yang baru kan Si kuning. Karena Dia tahu lu. Info kan pengetahuan ya gitu. Pengetahuan. di dia. ekspektasi gue si merah nggak dapet nih, ya kan? Gue tinggalin, bye lo kan. Bayi merah. Bayi gitu. merah. Iya. Terus datanglah si kuning. Temen gue tuh sering banget nyuruh, Mir lo coba dong pakai aplikasi ini tuh seru banget karena gimana ya, karena pokoknya seru aja. Akhirnya gue cobain karena teman kosan gue main nih. Bener. Jadi kayak seru-seruan aja gitu kan. Kayak kita pengen match gitu kan. Udah tuh akhirnya gue main, gak jauh beda juga sih. Tapi di si kuning itu lebih anak kecil banyak banget. Anak 19 tahun, Oh, 20. Pikir gue anak kecil balita. Banyak kan anak-anak 17 tahun terus dia Itu kayak nulis akun 21 tahun bapaknya gitu deh itu kayak. Takut ya.
Nah, lu kalau misalkan di aplikasi-aplikasi kayak gitu, lu kan di situ tulis tuh jobnya apa gitu kan, umur berapa. Di situ lu jujur gak? Maksudnya lu flight attendant, lu umur segini, lu pakai seragam gitu kan, seragam pramugari gitu kan, sambil di pesawat. Di depannya ya. Enggak sih, gue karena kan emang tujuan di situ kan gue pengen nyari temen ya, bukan gue nggak pengen kayak gue tuh sebenarnya jujur agak males gitu loh kalau misalnya gue harus kenalan sama orang. Pasti nih di aplikasi kayak itu kan pasti ditanya gitu kan, lo kerja lo apa? Pasti gue di situ jawab kayak, gitu sih. iya, gue jawab kayak bisa nggak sih kita nggak ngomongin ini aja? Iya sih, tapi di dating apps tuh mostly pertanyaannya template ya. Iya, orang-orang itu. template. Gue lebih kayak pengen nyari temen nih gitu loh sebenarnya. Tapi kalau misalkan di profile gue nggak pernah nyantumin profesi gue nggak pernah nyantumin asalnya dari mana. Paling gue taruh tuh bisa kan naruh tanggal lahir gitu kan. Itu juga gue ngasal, asli ngasal. Seriusan? Ngasal. Umur ngasal. Umur ngasal. Terus kayak apa gitu, sekolahan, edukasi nggak ada. Banyak ya. Bio Kasian ya. Umur-umur ngasal banyak nate. Banyak. Bisa Salah gua satunya. ngeliat orang 17 tahun, pas gua ketemu 28 tahun umur. Bisa jadi 64 lagi jawabannya. Ini maaf buat para orang-orang yang udah swipe right dan main sama gue, maaf ya. Tapi memang tujuan lo kan untuk nambah relasi, nambah koneksi ya. Betul. Gue pengen, karena kan gini ya, kadang-kadang kan kita ketemu sama orang nih di real life. Ini anak lucu nih. Kan mungkin dia tiba-tiba cukup kayak, lu lucu deh, gue pengen deh temenan sama lu. Ya aneh sih. Gue bukan komedian. Gini misalkan, lu anaknya Komeng ya, lucu banget, gue pengen kenalan. Kan gimana ya kan? Gitu dong. Iya benar. Nggak bisa. Jadi ya, di situ gue kadang kayak, seru kali ya gue main kayak gini. Ternyata juga di aplikasi itu juga nggak sesuai ekspektasi gue. Ini sorry ya buat yang punya aplikasi. Lucu gitu kan. Bener. Nggak jelas. Kalau tadi kan kita ngobrolin tentang penumpang genit ya kan. Betul. Penumpang genit, penumpang yang bermacam-macam lah. Nah sekarang gue mau coba nih tanya. Apa tuh? Ini tentang pramugari sih gitu kan. Pramugari. Cara lu, mungkin versi lu kali ya, menghadapi penumpang yang takut, yang panik akan terbang gitu. Ini menarik sih. Karena penting banget, karena juga pasti banyak banget orang-orang di luar sana yang pertama kali terbang mungkin, ya kan? Sayap enggak ya? Sorry. Kepak sayap. Udah. Iya, maksudnya sensitif. Sorry ya. Aduh, sorry ya. Iya, maaf. Iya, maksudnya banyak orang yang pertama kali terbang dan bingung mereka tuh harus gimana. Iya, betul. Mungkin ada Pakai tips-tips. alat-alatnya ada di sini. Sebenarnya sih pasti adalah di setiap penerbangan ada orang-orang yang entah itu anak kecil, kadang-kadang tuh ada anak kecil yang emang dia diterbangin sendiri nih, entah orang tuanya tinggal di mana gitu kan. Terbang gitu ya. Enggak, ini sayapnya enggak. Orientasi sampai ke sayap-sayap. BTW. Terus. Terbang gitu kan. Nah, biasanya kalau anak kecil gitu ada kalung tag-nya tuh. Unaccompanied minor. Oh, iya, gitu. iya. Nah, di situ tuh kalau misalnya udah kayak gitu, ya udah nanti si dari ground staff-nya itu bakalan nge-briefing ke kita. Mbak, ini saya titip ya, ada anak kecil travel sendirian. Nah, biasanya di situ nanti duduknya dideketin sama kita. Biasanya kita kayak act seolah-olah kalau kita ini adalah keluarganya dia gitu loh. Kita bawa asik nih ke si adiknya itu tadi. Dia nanti duduknya di sebelah sini aja ya. Nanti kalau misalkan si adik pengen butuh mau ke toilet atau adik butuh makan atau minum atau mau dibantuin apa, nanti pencet aja tombol sebelah sini, nanti kakak langsung dateng, kakak namanya ini gitu. Itu kalau buat anak kecil. Nanti Kalau diajarin. saya Yang dewasa kan, kita takut gitu kan. aku takut banget. Pesawat take off malah joget TikTok gini. Aduh. Joget TikTok jamet-jamet kan. Iya kan. Gondrong poninya sedagu gitu kan. udah cukup malu. Lu bergaul di mana sih? Sensitif nih, jamet Indonesia nanti marah loh. Gue jamet Indonesia. Hujat saya. Jangan dong. Jangan. Canda, brother. Iya. Tapi kadang ada juga loh orang-orang dewasa yang kita kan kalau misalkan lagi di ground ya, kita kan jalan dari depan belakang. Sebenarnya kita bukan jalan doang itu, ada maksudnya. Sambil kita ngeliatin penumpang, oh yang penumpang sebelah sini nih, Gila, ini ngapain dia nih? butuh apa? Pikir gue mau maling apa nih? dari orang kan jadi Takut. Iya. ini ada yang aneh nggak nih penumpang? Ternyata ada artinya itu. Ada maksudnya. Mungkin penumpang sebelah sini nih dia butuh apa? Penumpang sebelah sini, oh ada. Kadang tuh ada misalkan kayak kita nggak mau langsung ngejudge kan, ada penumpang yang kayak dia mau pakai si seat belt tuh kadang kan susah, kadang kan ya kita nggak semua orang pernah naik pesawat dan nggak semua orang paham gitu kan cara penggunaannya. Ada kayak udah gini kayak
Gini-giniin. Iya kayak tok. Gue kira bolak-balik lebih ke tebar pesona tuh. Iya. Kalau gue lebih mikirnya, ini mau maling apa nih? Tebar pesona. Suzon, anaknya Suzon. Mbaknya. Oh iya. Nggak boleh. Maaf ya. Mbaknya. Tapi kamu tak marahin. Oh ya maaf ya. Gue minta maaf kamera. Gitu. Oh berarti ada artinya. Ada artinya. Nanti kita bantuin Bapak Ibu gitu. Ini seat beltnya bisa dipakai segera. Kita nggak langsung kayak Bapak nggak bisa pakai seat belt ya biar saya bantuin. Nggak langsung gitu. Bapak nggak bisa boleh. tutup meja. Bapak nggak bisa tutup kaca. Malu-maluin. Padahal pertama kali gue juga gitu. Taunya emang bener-bener nggak bisa. Jangan Jangan-jangan waktu itu. Gue. Enggak. Jadi gitu. Pasti itu kita tanya dulu, Bapak silakan boleh dipakai seat belt. Nah, di situ kan kelihatan. Dia bisa make apa enggak. Nah, ketika dia nggak bisa make, saya bantu ya Pak, itu ditarik aja langsung dimasukin ke sebelah yang situ. Nah, dia tahu tuh, oh iya Mbak gitu. Nanti kalau misalkan Bapak mau bukanya, buka aja Pak, Ditarik bapaknya, aja, iya gitu. gitu. Terus lepas tuh, Bapak nggak apa-apa silakan dipakai aja gitu. Ya udah. Itu Bapak kalau mau keluar deh Pak. Jangan ngomong. Kan Bapak tadi udah saya kasih tutorial di awal gimana sih? Kan pasti Iya, kan kita di awal tutorial ya. Bapak nggak merhatiin Bapak. Benar. Perhatikan saya dong, Pak. Tolong Pak, kasih saya perhatian Bapak. Tapi kalau misalkan tempat favorit lu kemana sih? Karena kan pasti lo banyak banget Iya. destinasi yang dituju kan. Iya. Destinasi favorit gue ketika gue terbang itu, ini lebih ke destinasi ya, tempatnya ya. Kalau misalkan Tempatnya. gue udah landing, gue udah ngeron tuh, gue suka ke ya Denpasar pastilah ya. Udah Denpasar umum pasti banget. sih. Yang lain Itu lah, yang udah lain lah. umum banget. Selain Udah Denpasar, umum selain Denpasar, banget. iya. Selain itu ya Jogja sih. Jogja. Wah. Itu kalau domestik gue suka Jogja. Makanannya banyak banget, lebih Iya. beragam. Iya. Segala macam makanan di sana ada. Iya. Mursidun kan, murah. Benar, bener, Mursidun bener. guys Iya, ya. murah. Jadi Kita buat cuma Mursidun di luar sana, murah. Tadi kan udah jelasin. Emosi ya kan. Ada 10.000 kenyang nggak sih di situ? Iya makanya. Iya, lu Kulinernya banyak 10.000 udah dapat nasi, lauk, minum. Benar-benar. Tapi tergantung lo makan di mana juga sih. Iya sih benar. Tapi kan makanan pinggir jalan situ kan enak Asik banget. banget. Bakmi Jawa, angkringan, Iya. sate, kelatak. Bakmi GM. Jangan sini. Ini lagi siapa sih? Iya. Tolong ngomong saya. Gue ulang lagi jokes itu. Sorry salah. Di sana. Tadi tit gitu ya. Jogja ya. Jogja. Tapi selain Jogja ada lagi nggak? Selain Jogja kalau misalkan internasional, terakhir sih sebelumnya ya dulu suka ke, kalau nggak ke Kuala Lumpur ya ke ini, ke Perth. Wah, asik banget tuh. Australia. Kebetulan dulu kesana tuh bulan November terakhir. Bulan November itu tuh kayak 2020. 2000. Gak usah sebut tahun lah ya, nanti ketahuan lagi Tahu kan. saya 2020 itu di lockdown. Itu lebih kayak ngayal ya. Itu berimajinasi. Iya, nggak boleh. Terlalu jauh imajinasi nggak boleh. Iya. Waktu itu datang tahun ya, jangan lah. Di bulan November. Di bulan November di sana tuh ada matahari tapi dingin. Asik Asik banget. Iya, kan? benar-benar. Enak. Asik. Adem ya. Iya, di sana Poi-poi. Australia kan negara western yang terdekat di Indonesia gitu. Betul. Dari Indonesia yang gimana ya, makanan di sana macam-macam. Jangan beli Indomie di sana, asli mahal banget. Waduh. Mahal. Jadi kita beruntung lah ya di Indonesia. Indonesia makan Indomie mendapatkan Sidun Indomie. lagi. Di luar negeri kan bisa yang berapa dolar. Iya benar. Indomie tuh. Tapi terbang ke Perth itu Indomie. macam-macam sih penumpangnya. Asli, penumpangnya macam-macam. Ada yang rusuh ya kan. Akrobat ada nggak akrobat gitu kan? Di salto, di layang. Atau dia lebih milih duduk di garasi, garasi pesawat, tuh, bagasi ya kan. gitu. Agak jauh ya duduknya ya. Maaf. Nggak terbang dong, dia nggak terbang dong. Iya. Jadi kayaknya lebih ke Marcellernya sih. Bukan. Berarti kalau pengalaman Iya. menarik tuh lebih ke makanannya gitu kan ya? Iya, Thailand tuh ya. pasti. Sedihnya jadi kru itu adalah lo udah nggak terbang lagi, lo udah tinggal di satu kota, tapi lo kangen makanan-makanan di setiap kota Wah, yang pernah iya, lo kunjungin. Wah, tapi iya sih. Iya, bener, asli. bener. Lo sekarang nih tinggal di Jakarta doang. Lo nggak bisa ke sana lagi kan. Satu, duit lagi mau ngapain kan ke sana. Iya. Nah, itu tuh kayak nahannya kayak anjir gue pengen banget makan ini, tapi nggak bisa. Iya. Bisa. Nggak semua makanan yang kita pernah makan di daerah ada di Jakarta. Misalnya gitu. Even ada pun rasanya tuh Beda. ya, pasti kurang. Rasa sama feel sih sebenarnya.
suara sih, feelnya beda. Iya. Sama tempatnya juga kan ngaruh ya. Makan apa di kalau gua tuh suka nasi goreng Jawa tuh. Tau gak sih? Itu kalau misalnya kita makan di Jogja sama di Jakarta beda banget. Emang nasi goreng Jawa banyak banget di Jakarta, cuman beda aja feelnya. Asli beda. Kayak misalkan mie Aceh gitu ya. Mie Aceh makan di sini Ya, gitu. tapi beda. Gue makan mie Aceh nggak pernah di Aceh sih. Sama. Makan mie Aceh banyak kayak Alir aja gitu. Iya. Lucu, mereka yang ikut lucu. aja gitu. Makan mie Aceh di Singapura. Nggak nyambung dong. Iya, sama aja. Iya. Oke, berarti Jogja sama Perth ya? Sama Jogja Perth. sama I Perth. see. Iya, Benar. itu ya destinasi favorit kesukaan. Semoga lah kita udah bisa ini lagi lah. Aduh, amin banget lagi. Please Iya, amin ya, banget. Bisa kita semua jalan harus bisa lagi. ngejaga diri kita biar kita semua sehat terus. Iya. Vaksin juga, Vaksin. ya kan. Ditahan dulu untuk gak kemana-mana Iya. dulu. Biar ya kan kalau misalnya kita sehat, semuanya sehat, Indonesia pulih, internasional pulih, semuanya bisa balik lagi kayak normal Amin, ya kan. amin. Pasti semuanya udah pengen travel lagi, udah pengen nongkrong-nongkrong lagi. Cuman ya kita harus tetap tahan, demi kita semua. Iya betul. Bener. Iya, betul. BTW kita nih ngobrol kayak gini nggak pakai masker gitu. Kita pertama kita udah vaksin. Iya. Lu juga pasti udah vaksin kan? Pasti. Dan kita juga udah swab. Udah swab, jadi udah test. aman. Hasilnya Antigen. juga alhamdulillah negatif Iya. ya. Negatif, Iya. alhamdulillah. Tadi di depan sebelum masuk juga semuanya udah dikonfirm kalau suhunya normal. Iya. Yes, bener banget. Jadi kalau misalkan kalian mau keluar tapi nggak ada kepentingan yang urgent banget, mendingan nggak usah deh gitu, di rumah aja. Kecuali emang yang butuh makan, butuh uang buat makan gitu kan. Yang pekerjaannya mewajibkan untuk di luar gitu. Iya, untuk Betul kerja, sekali. oke lah. Iya. Tapi tetap harus rajin juga ngecek. Kita harus check up terus. Iya, semakin kalian sering beraktivitas di luar, kalian harus tetap cek meskipun kalian nggak ngerasa ada symptoms apa-apa gitu. Tetap itu kan buat diri kita semua masing-masing. Yes, Ya, betul. Kasih harapan juga dong dari Mira nih. Kasih harapan buat di dunia penerbangan gitu kan. Iya. Penerbangan Indonesia tuh harapan kedepannya tuh apa gitu Iya. dari Mira? Iya. Harapannya sih di dunia penerbangan Indonesia, kita mulai dari Indonesia dulu aja lah ya, kasih image positif dulu dari kita. Saya sih berharap biar vaksin udah dapat semuanya sehat, corona bisa sedikit-sedikit turun, makin gak ada di sini, jadi penerbangan bisa mulai normal lagi. Amin. Semua orang bisa kembali ke pekerjaannya mereka masing-masing lagi, Betul. bisa melakukan aktivitasnya lagi. Amin. Oh, Kita semua kenceng bisa ya. sibuk lagi gitu Bener. kan, Bisa ngasilin jalan-jalan cuan. lagi, bisa Ha-ha. jalan-jalan Makanya lagi. vaksin tuh. Vaksin. Ayo dong ya. Gak akan ada bluetooth di tubuh kalian. Iya, aman. Chip kalian capek gitu kan. Mau dicuri datanya. Kita semua percaya sama pemerintah. Terima kasih. Gitu guys. Nah, itu dia. Sampai kita selesai juga. Akhirnya. Terima selesai kasih. Bener, tapi nggak kerasa ya, maksudnya seru banget tadi juga ngobrol tentang gimana cara lo nanggepin strangers, Iya. penumpang, Iya. Pengalaman pribadi juga disertain tadi kan. Betul. Yang itu nambah apa pengetahuan kita juga tentang ternyata pramugari itu kayak gini gitu kan. Iya. bener. Iya. Senang sih bisa sharing-sharing di Gistara sih. Iya, seru kan? Makasih banyak nih buat Mira udah nyempetin Terima waktunya kesini. kasih Suatu kehormatan buat Gistara kita. udah undang. Benar. Jadi terima kasih juga kita untuk Gistara yang udah mengadakan konten ini The Terima Stewardess kasih. gitu kan. Thank you banget, seru Dan terima banget. kasih juga yang udah mensupport acara ini dari NIC guys. Tangan dong penonton bayarannya dong. Banget nonton bayaran. Nah, ya. Gimana kali ini? Rame juga. Rame. Di sini dari 7.000. Enggak rame di sini. Oh, nggak rame. Rame-rame sensitif. Oh ya takut. Barin tuh. Nggak rame kok, bercanda. 7.000 buat semua. 7.000 rupiah. Saya harap kalian di rumah tepuk tangan juga. Bener, tepuk tangan dong. Iya, tepuk Terima kasih. Halo aja dulu ya. buat nggak sih? teman-teman semua yang udah nonton konten ini, jangan lupa subscribe Di like juga. dan di komen juga, Dan komen di-share. yang positif. Bener, positif. Jangan hujat kita. Ya negatif juga nggak apa-apa, Ya nggak terserah apa-apa lah. sih. Lumayan lu Nggak apa-apa. pansos. Iya. Aman aja, gue sih enjoy lu mau ngomongin apa. Ya kan. Kita sih enjoy bacain komentar-komentarnya ya, ditunggu benar. semuanya. Jadi ditunggu juga konten selanjutnya karena juga Yap. narasumber selanjutnya juga nggak bakal Kalah seru. juga. Pasti. Gitu. Pasti. Jadi thank you sekali lagi buat Mira. Thank you, Terima guys. kasih.
Terima kasih ya kesempatannya. Sampai ketemu lagi di konten Stewardess bersama saya Aldi. Dan saya juga Alvin. Terima kasih Mira. Terima dan kasih. Gistara dan Eni Cegasket. See you.